Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Setiap ayat dalam Al-Quran mengandung makna yang mendalam dan penuh hikmah. Di dalamnya terdapat perintah, larangan, petunjuk, dan nasihat yang dapat membawa umat manusia menuju kebenaran dan keselamatan dunia serta akhirat. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk membaca, memahami, dan mengamalkan isi dari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa ada waktu-waktu tertentu yang lebih dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Di antaranya adalah waktu pagi dan malam hari. Waktu pagi adalah saat yang penuh berkah, dan pada malam hari, doa-doa yang dipanjatkan akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk memulai hari dengan membaca Al-Quran, karena ini memberikan keberkahan dan kebaikan sepanjang hari. Begitu pula membaca Al-Quran di malam hari akan membawa ketenangan jiwa dan mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadis yang mengungkapkan keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca Al-Quran di waktu pagi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memeliharanya sepanjang hari. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran di waktu malam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan kepadanya sepanjang malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besar manfaat membaca Al-Quran pada waktu-waktu tertentu. Sahabat beriman, beberapa surah dalam Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat besar jika dibaca dengan istiqomah. Salah satunya adalah surah Al-An'am ayat 1-3 dan surah Al-Baqarah ayat 285-286. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada umatnya untuk membaca dua surah ini secara rutin. Hal ini didasarkan pada sabda beliau yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, yang menjelaskan bahwa dua ayat tersebut mencakup segala hal yang diperlukan oleh seorang muslim, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Para ulama mengungkapkan bahwa membaca surah Al-An'am ayat 1-3 dan surah Al-Baqarah ayat 285-286 memiliki banyak keutamaan. Surah Al-An'am ayat 1-3 mengandung pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, serta menunjukkan betapa pentingnya beriman dan bertakwa kepadanya.
Ayat-ayat ini juga mengandung penjelasan tentang penciptaan langit dan bumi, serta alam semesta yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa bagi siapa saja yang mendawamkan akan ayat ini, kelebihan ayat ini meliputi dunia di alam kubur hingga hari kiamat kelak. Waktu untuk mengamalkan ayat ini adalah di waktu pagi hari, cukup hanya 1 kali setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Di dalam kitab tafsir Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, dan Imam Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa Allah adalah pencipta langit, bumi, cahaya, dan kegelapan, serta mengatur segala takdir kehidupan manusia. Meskipun Allah sudah menetapkan ajal dan takdir setiap makhluk, banyak orang yang masih meragukan dan menyekutukannya. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, di langit dan di bumi. Ayat-ayat ini menegaskan kekuasaan dan pengetahuan Allah yang mutlak atas seluruh alam semesta. Ulama tafsir menyatakan bahwa surah Al-An'am ayat 1-3 adalah ayat yang mengingatkan umat Islam tentang kekuasaan Allah yang Maha Agung. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia adalah pencipta segala sesuatu di langit dan di bumi, serta mengatur seluruh alam semesta. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, serta menjauhi segala bentuk syirik dan kekufuran. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa membaca surah Al-An'am ayat 1-3 di pagi hari memberikan keberkahan sepanjang hari. Ini karena ayat-ayat tersebut mengandung pengenalan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dan dengan membacanya, seorang muslim akan dilimpahi rahmat dan perlindungannya. Setiap masalah yang dihadapi pada hari itu akan lebih mudah diselesaikan karena mendapat pertolongan dari Allah dan selamat di alam kubur hingga hari kiamat kelak. Sahabat beriman, sedangkan surah Al-Baqarah ayat 285-286 mengandung 2 ayat yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Ayat ini mengungkapkan tentang keimanan kepada Allah, Rasul-Nya, serta kitab-kitabnya yang merupakan pokok-pokok ajaran Islam. Selain itu, dalam ayat ini juga terdapat doa yang sangat penting, yaitu doa perlindungan dari kejahatan dan keburukan, serta permohonan agar dijauhkan dari segala musibah, serta mendapatkan kebaikan di dunia, di alam kubur, hingga hari kiamat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka ayat tersebut akan mencukupi baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah memiliki kekuatan yang sangat besar. Ayat-ayat ini bisa menjadi pelindung, memberikan ketenangan, serta mencukupi segala kebutuhan hidup seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malam. Ayat ini memiliki kekuatan luar biasa untuk memberikan perlindungan dari segala kejahatan dan ancaman, serta membawa ketenangan hati bagi siapa saja yang membacanya dengan penuh keyakinan. Selain itu, membaca ayat ini juga merupakan bentuk doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan di dunia dan akhirat. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Setiap ayat dalam Al-Quran mengandung makna yang mendalam dan penuh hikmah. Di dalamnya terdapat perintah, larangan, petunjuk, dan nasihat yang dapat membawa umat manusia menuju kebenaran dan keselamatan dunia serta akhirat. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk membaca, memahami, dan mengamalkan isi dari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa ada waktu-waktu tertentu yang lebih dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Di antaranya adalah waktu pagi dan malam hari. Waktu pagi adalah saat yang penuh berkah, dan pada malam hari, doa-doa yang dipanjatkan akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk memulai hari dengan membaca Al-Quran, karena ini memberikan keberkahan dan kebaikan sepanjang hari. Begitu pula membaca Al-Quran di malam hari akan membawa ketenangan jiwa dan mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadis yang mengungkapkan keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran di waktu pagi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memeliharanya sepanjang hari. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran di waktu malam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan kepadanya sepanjang malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besar manfaat membaca Al-Quran pada waktu-waktu tertentu. Sahabat beriman, beberapa surah dalam Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat besar jika dibaca dengan istiqomah. Salah satunya adalah surah Al-An'am ayat 1-3 dan surah Al-Baqarah ayat 285-286. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada umatnya untuk membaca 2 surah ini secara rutin. Hal ini didasarkan pada sabda beliau yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, yang menjelaskan bahwa 2 ayat tersebut mencakup segala hal yang diperlukan oleh seorang muslim, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat.
Para ulama mengungkapkan bahwa membaca surah Al-An'am ayat 1-3 dan surah Al-Baqarah ayat 285-286 memiliki banyak keutamaan. Surah Al-An'am ayat 1-3 mengandung pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, serta menunjukkan betapa pentingnya beriman dan bertakwa kepadanya. Ayat-ayat ini juga mengandung penjelasan tentang penciptaan langit dan bumi, serta alam semesta yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa bagi siapa saja yang mendawamkan akan ayat ini, kelebihan ayat ini meliputi dunia di alam kubur hingga hari kiamat kelak. Waktu untuk mengamalkan ayat ini adalah di waktu pagi hari, cukup hanya 1 kali setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Di dalam kitab tafsir Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, dan Imam Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa Allah adalah pencipta langit, bumi, cahaya, dan kegelapan, serta mengatur segala takdir kehidupan manusia. Meskipun Allah sudah menetapkan ajal dan takdir setiap makhluk, banyak orang yang masih meragukan dan menyekutukannya. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, di langit dan di bumi. Ayat-ayat ini menegaskan kekuasaan dan pengetahuan Allah yang mutlak atas seluruh alam semesta. Ulama tafsir menyatakan bahwa surah Al-An'am ayat 1-3 adalah ayat yang mengingatkan umat Islam tentang kekuasaan Allah yang Maha Agung. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia adalah pencipta segala sesuatu di langit dan di bumi, serta mengatur seluruh alam semesta. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, serta menjauhi segala bentuk syirik dan kekufuran. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa membaca surah Al-An'am ayat 1-3 di pagi hari memberikan keberkahan sepanjang hari. Ini karena ayat-ayat tersebut mengandung pengenalan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dan dengan membacanya, seorang muslim akan dilimpahi rahmat dan perlindungannya. Setiap masalah yang dihadapi pada hari itu akan lebih mudah diselesaikan karena mendapat pertolongan dari Allah dan selamat di alam kubur hingga hari kiamat kelak. Sahabat beriman, sedangkan surah Al-Baqarah ayat 285-286 mengandung 2 ayat yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Ayat ini mengungkapkan tentang keimanan kepada Allah, Rasul-Nya, serta kitab-kitabnya yang merupakan pokok-pokok ajaran Islam. Selain itu, dalam ayat ini juga terdapat doa yang sangat penting, yaitu doa perlindungan dari kejahatan dan keburukan, serta permohonan agar dijauhkan dari segala musibah, serta mendapatkan kebaikan di dunia, di alam kubur, hingga hari kiamat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka ayat tersebut akan mencukupi baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah memiliki kekuatan yang sangat besar. Ayat-ayat ini bisa menjadi pelindung, memberikan ketenangan, serta mencukupi segala kebutuhan hidup seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malam. Ayat ini memiliki kekuatan luar biasa untuk memberikan perlindungan dari segala kejahatan dan ancaman, serta membawa ketenangan hati bagi siapa saja yang membacanya dengan penuh keyakinan. Selain itu, membaca ayat ini juga merupakan bentuk doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan di dunia dan akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran, khususnya 2 ayat tersebut, memiliki keutamaan yang sangat besar. Dengan membaca surah Al-An'am ayat 1-3 di pagi hari, dan surah Al-Baqarah ayat 285-286 di malam hari, seorang muslim akan mendapatkan perlindungan dari Allah, keberkahan dalam hidup, dan kecukupan dunia hingga akhirat. Selain itu juga, membaca kedua ayat ini juga merupakan amalan yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjanjikan surga bagi mereka yang menjadikan bacaan ini sebagai kebiasaan sehari-hari. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.